Hak imunitas dan juga izin presiden menjadi persoalan yang diutarakan kuasa hukum Setia Novanto ketika ingin ditahan. Benarkah ada hak istimewa tersebut untuk para pejabat negara? Jadi begini, hak imunitas itu secara konseptual hak yang dimiliki oleh anggota DPR supaya dia tidak dituntut ataupun digugat ya secara perdata atas hal-hal yang dia kemukakan selagi dia menjalankan tugasnya. Jadi waktu sidang ya misalnya ngomong jelek mengenai suatu hal, memang itu tugas dia sebagai anggota DPR. Atau waktu kunjungan kerja misalnya. Tapi kalau sudah tindak pidana, itu tidak ada lagi hak imunitas. Jangan pendekatan lama, gaya ketika kekuasaan menjadi hal yang terpenting, misalnya pada masa Orde Baru, itu masih dipercaya oleh para politisi ini ketika mereka ingin melakukan sebuah kesalahan, apalagi yang berbau korupsi. Fakta membuktikan tidak ada satupun yang kebal hukum, dan itulah mengapa KPK dalam hal ini sampai detik ini menurut saya tetap akan mendapatkan dukungan publik, kepercayaan publik, dan kepuasan publik paling tinggi karena mereka berhasil membongkar logika kekuasaan yang selama ini dianggap kebal hukum. Setia Novanto juga merasa sebagai ketua DPR, presiden akan melindunginya dari kewajibannya memenuhi panggilan hukum. Undang-Undang tentang Lembaga Tinggi Negara (MD3) dan keputusan Mahkamah Konstitusi menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR atas dugaan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden. Memang dikatakan ada izin dari Presiden yang diperlukan. Tapi catatannya adalah ada ayat 3-nya yang menyatakan bahwa izin dari presiden itu tidak diperlukan kalau salah satunya ada A, B, C begitu ya, tertangkap tangan dan lain sebagainya. Yang C-nya itu adalah bila si tersangka yang anggota DPR itu melakukan tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana korupsi itu termasuk tindak pidana khusus begitu. Jadi pasal itu sebenarnya sangat jelas. Saat ini Setia Novanto mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR dan juga Ketua Partai Golkar. Yang lebih membuat apatisme publik kemudian muncul adalah bagaimana sikap dari seorang Setia Novanto yang tidak berani kemudian mengundurkan diri, baik dalam konteks Ketua Partai Golkar ataupun dalam konteks Ketua DPR ketika menghadapi kasus yang sudah menurut saya terang benderang. Minimal harusnya dia menyadari dengan kondisi dan kasus yang dihadapi sulit buat dia menjalankan sebuah roda organisasi di Partai Golkar ataupun di DPR. Undang-Undang MD3 mengatur pimpinan DPR diberhentikan bisa karena melanggar janji jabatan dan kode etik DPR atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pimpinan DPR juga bisa diberhentikan jika ditetapkan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Nah, kewajibannya anggota DPR itu misalnya salah satunya adalah menjaga kode etik. Dan kemudian yang penting juga adalah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti tadi sudah kita bahas, menaati hukum, jangankan para pemerhati korupsi ya, publik saja sudah bisa menilai apa yang dia lakukan malam itu ketika dia kabur tidak menaati hukum. Dan kalau mau menggunakan kode etik, saya sudah cek kode etik DPR di peraturan DPR tahun 2015, itu dia bisa kena pasal 2 mengenai menaati hukum juga, atau pasal 3 merendahkan martabat DPR. Karena cara-cara dia ketika melarikan diri, kemudian menabrak tiang listrik dengan kecepatan hanya 50 km per jam, begitu, itu kan menurut saya itu merendahkan martabat DPR sekali gitu ya. Itu pun sebenarnya bisa kena. Jadi menurut saya MKD tidak punya alasan kecuali mungkin alasan politik untuk tidak menyidangkan Setia Novanto. Novanto telah berada dalam tahanan, namun KPK harus bersiaga untuk kemungkinan manuver Novanto selanjutnya. Salah satunya dengan sekali lagi mengajukan pra-peradilan. Saya kira tinggal KPK menguatkan saja alat bukti yang mereka miliki sekuat mungkin, dan juga segala prosedurnya. Pra-peradilan itu hanya mengecek apakah upaya paksa yang dilakukan, kemudian tahapan-tahapan pemeriksaan itu dilakukan sudah sesuai KUHAP atau belum, untuk melindungi hak-hak dasar dari tersangka. Tapi dia belum memeriksa iktp-nya. Beberapa pihak berharap Setia Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.
Penggantian tampuk kepemimpinan DPR diharapkan mampu menjadi angin segar perbaikan citra DPR. Pertama, kriterianya dia tidak boleh memiliki kasus korupsi terkait dan berpotensi memiliki kasus hukum apalagi korupsi. Yang kedua, secara politik juga ketika Novanto diakui menjadi beban elektoral, jangan sampai kemudian yang terpilih hanya dianggap perpanjangan tangan dari Setia Novanto. Yang ketiga, saya pikir dalam konteks ketua DPR, dia harus memiliki kemampuan melakukan quick win hanya dalam waktu sisa 2 tahun. Ketua umum pun juga harus melakukan quick win hanya sisa waktu 2 tahun untuk kemudian membawa citra baru ketika sudah sangat terpuruk. Lembaga ini barang mati, tergantung orang-orang yang ngisi lembaga ini. Kalau orang-orang ngisi lembaga ini orang-orang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang memperhatikan kepentingan publik, masyarakat dan sebagainya, saya akan nilai, oh DPR sekarang beda. Jadi tidak akan sampai dia jatuh ke lembah ya. Nah, kenapa? Ini lembaga ini benda mati. Yang penting sekarang teman-teman anggota DPR ya, sejawat-sejawat saya yang masih muda-muda, ya tolong kembalikanlah harapan masyarakat itu supaya citra terhadap lembaga ini kembali. Mulailah mereka mendengarkan aspirasi masyarakat, turun ke bawah, semuanya turun. Dan kembali perjuangkanlah, sampaikan kepada pemerintah.